Cek cek. Oke, hai sobat rebahan, selamat bersantai di Cakil Way. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa pastikan kalian memakai headset dan dalam posisi ternyaman. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Catching Nerds yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Bai Tong, dibintangi oleh Yang Ke, Woody, Cheng Lu, Xu Zifan, Net Yang Zeng Xuan, dan masih banyak nama lainnya. Film ini menceritakan seorang suster gemes yang mencari cinta sejatinya, yaitu seorang laki-laki yang tidak memandang tubuhnya yang seksi. Tak usah berlama-lama lagi, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, dan langsung kita ke cerita filmnya. Tarik sis semongko. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perawat seksi dan gemes yang bernama Wan Wan. Jadi, sebelum menjadi MM di Mobile Legends, Wan Wan ini adalah seorang perawat. Enggak. Rumah sakit ini selalu ramai pasien, tetapi tidak semua dari mereka datang karena sakit. Beberapa dari pasien ini datang ke rumah sakit tersebut hanya karena ingin melihat Wan Wan yang seksi. Scene berlanjut memperlihatkan beberapa pria yang duduk berbaris di pinggir kolam renang. Lalu Wan Wan datang untuk berenang di kolam tersebut. Sebelum berenang, Wan Wan melakukan sedikit pemanasan. Para pria yang duduk di pinggir kolam renang tadi begitu asyik memperhatikan keseksian Wan Wan hingga mereka tercebur ke kolam. Tak hanya itu, keseksian Wan Wan bahkan membuat mereka mimisan hingga air kolam tersebut menjadi merah karena darah mereka. Wan Wan dan temannya pun tidak jadi berenang karena hal ini. Saat di parkiran kolam renang, Wan Wan bertemu dengan seorang pria yang membawa adiknya. Lalu, adik pria tersebut berlari ke arah Wan Wan dan mengangkat rok Wan Wan. Sontak Wan Wan kaget. Lalu pria tersebut menghampiri mereka dan meminta maaf atas kenakalan adiknya ini. Wan Wan pun memakluminya karena ia hanya anak kecil. Tetapi anak kecil ini kemudian berkata kepada kakaknya, "Merah muda." Wan Wan yang mendengarnya seketika menjadi marah dan pergi meninggalkan mereka. Seusai dari kolam renang, Wan Wan bertemu dengan seorang pria di sebuah kafe. Tadinya ia berharap pria ini bisa menjadi cinta sejatinya. Tetapi ternyata pria ini juga tidak kuat untuk tidak melihat ke arah gunung Wan Wan. Wan Wan pun kecewa dan saat ia akan pergi salah satu kancing bajunya terlepas dan mengenai wajah pria tersebut. Dan mimisanlah ia karena melihat gunung Wan Wan. Lalu saat Wan Wan akan mengambil kancing bajunya yang jatuh ke lantai, seorang pria menginjak kancing tersebut. Wan Wan begitu bahagia karena pria ini mampu menatap matanya selama 3 detik tanpa melihat ke arah gunungnya. Ia berpikir laki-laki inilah yang selama ini ia cari. Namun, ternyata laki-laki ini seorang tunanetra. Pantas saja ia tidak melihat ke arah gunung Wan Wan. Scene berlanjut memperlihatkan Bai Tian, teman Wan Wan yang sedang mendampingi seorang pasien yang baru saja selesai menjalani operasi kelamin. Lalu, tidak sengaja mereka bertemu dengan Wan Wan yang keluar dari sebuah ruangan. Karena melihat gunung Wan Wan, Johnny pria ini bangun dan membuat jahitan operasinya rusak dan terpaksa harus dijahit ulang. Kemudian kepala perawat yang melihatnya menegur Wan Wan karena penampilannya yang menyusahkan pasien. Lalu scene berpindah di sebuah asrama rumah sakit memperlihatkan seorang pria masuk ke kamar yang ditempati Wan Wan. Lalu tidak sengaja ia melihat Wan Wan yang sedang mandi. Wan Wan pun sangat marah dengan ketidaksopanan pria tersebut. Namun ternyata pria tersebut adalah Dr. Kang yang akan menjadi kepala rumah sakit di tempat Wan Wan bekerja. Ternyata bagian penempatanlah yang telah mengatur kamar Dr. Kang. Dan terpaksa Wan Wan dan Dr. Kang pun tinggal satu kamar. Kemudian scene berpindah lagi memperlihatkan seorang pria bernama Lindong yang tidak sengaja bertemu Wan Wan yang meminta tolong kepadanya untuk memindahkan sebuah kotak. Lin ini ternyata adalah pria yang waktu itu bertemu dengan Wan Wan di parkiran kolam renang bersama adiknya. Karena malu, Lin pun menutup wajahnya menggunakan masker. Dan saat akan mengangkat kotak tersebut, ia tidak sengaja menyentuh tangan Wan Wan dan membuatnya pingsan. Karena panik, Wan Wan pun mencari bantuan kepada perawat lain. Tetapi saat ia tiba bersama bantuan, Lin sudah tidak ada di sana. Lalu scene berpindah lagi, memperlihatkan Bai Tian yang sedang menemani pria yang habis operasi tadi. Jahitan operasinya yang rusak karena bertemu Wan Wan tadi telah diperbaiki. Namun tiba-tiba Wan Wan membuka pintu ruangan tersebut. Ia bermaksud mencari Bai Tian, tetapi lagi-lagi karena melihat gunung Wan Wan, jahitan operasi pasien tersebut rusak. Kasihan sekali ya pasien ini. Scene berlanjut memperlihatkan kepala perawat datang menemui Dr. Kang. Ia meminta agar Dr. Kang memecat Wan Wan karena ia tidak menyukai Wan Wan yang sering menyusahkan pasien.
Tetapi Dr. Kang tidak menyetujui hal itu, karena dari data yang ia lihat, kinerja Wan Wan sangat baik. Selain itu, semenjak Wan Wan bekerja di sana, kinerja rumah sakit meningkat. Dan lagi Wan Wan tidak melakukan kesalahan apapun, jadi tidak ada alasan untuk memecatnya. Kemudian scene berpindah lagi memperlihatkan seorang perawat yang sedang menunggu pasien di ruang pengambilan sperma. Namun rata-rata dari mereka sangat lama saat mengasah rudal di ruang tersebut. Bahkan ada yang sampai ketiduran. Lalu perawat tersebut meminta tolong kepada Wan Wan yang kebetulan lewat. Kemudian saat seorang pasien keluar dari kamar tersebut, ia sudah melihat Wan Wan dengan pakaian yang begitu seksi. Dengan seketika ia kembali masuk ke kamar sperma tersebut. Dan hanya dalam hitungan detik ia sudah berhasil mengeluarkan spermanya. Lalu saat Wan Wan akan membawa sperma tersebut, ia bertemu dengan Lindong. Lin berterima kasih karena Wan Wan telah menolongnya waktu ia pingsan beberapa hari yang lalu. Ia mengatakan kalau dirinya juga bekerja di rumah sakit tersebut sebagai cleaning service. Namun saat Wan Wan mengajaknya berjabat tangan, ia terlihat panik dan seakan menghindari Wan Wan. Lalu karena Wan Wan menyentuh bahunya, ia refleks dan tidak sengaja menjatuhkan sperma yang dibawa Wan Wan. Wan Wan lalu meminta Lin mengganti sperma tersebut dengan spermanya. Namun, Lin mengatakan ia tidak bisa melakukannya karena ia memiliki suatu penyakit, yaitu impotensi di mana Johnny-nya tidak bisa bangun. Wan Wan pun membawa Lin bertemu dengan Dr. Kang untuk diperiksa. Namun, saat akan diberikan resep obat, Lin mengatakan bahwa obat di sana terlalu mahal untuknya dan ia tidak sanggup membelinya. Lalu ia buru-buru pergi dari ruangan tersebut. Wan Wan kemudian mengejar Lin dan berkata bagaimanapun juga penyakitnya harus diobati. Lalu ia bermaksud akan membantu Lin untuk mencari obat murah. Wan Wan rupanya tertarik kepada Lin karena ia satu-satunya pria yang tidak melihat tubuh seksinya. Lalu scene berlanjut, Wan Wan pergi menemui seorang teman perawatnya yang bernama Shimida. Ia ingat beberapa hari yang lalu sempat melihat beberapa obat-obatan di loker pakaian Shimida. Lalu Wan Wan menanyakan apakah Shimida memiliki obat impotensi. Shimida pun memberikan Wan Wan obat tersebut secara cuma-cuma. Esok harinya, Wan Wan pun memberikan obat tersebut kepada Lin. Lalu Lin bertanya, berapa ia harus membayar obat tersebut? Wan Wan menjawab, bawalah dulu, urusan uang nanti saja. Lalu tak lama kemudian, Wan Wan bermaksud mencuci tangannya. Namun, saat ia membuka keran air, keran tersebut bocor dan airnya muncrat membasahi bajunya. Lin kemudian menutupi tubuh Wan Wan dengan jaketnya dan segera memperbaiki keran tersebut. Melihat sikap Lin ini, Wan Wan semakin jatuh cinta kepada Lin. Scene berpindah saat Wan Wan, Baitian, dan Dr. Kang sedang di asrama. Tiba-tiba datanglah sepupu Wan Wan yang bernama Jerry. Jerry bermaksud menginap selama beberapa hari di asrama Wan Wan karena ia akan pergi ke Kamboja. Lalu scene berpindah. Lin menemui Wan Wan di rumah sakit. Ia menanyakan apakah obat yang kemarin Wan Wan beri masih ada lagi, karena obatnya ternyata manjur. Wan Wan pun memberikan lagi obat kepada Lin. Lalu, sebelum Lin pergi, Wan Wan bertanya apakah Lin mau pergi berkencan dengannya. Karena kaget, Lin pun menjatuhkan obatnya ke lantai. Lalu Wan Wan bermaksud mengambil obat tersebut, tetapi rambutnya malah nyangkut di resleting celana Lin. Lin pun tambah panik. Lalu Shimida datang dan memotong rambut Wan Wan yang nyangkut. Setelah lepas, Lin yang panik buru-buru pergi dari tempat itu. Malam harinya, Wan Wan pergi untuk berkencan dengan Lin. Sambil senyum-senyum sendiri, ia menunggu Lin datang. Namun setelah lama menunggu, ternyata Lin tak kunjung datang. Scene berpindah pada esok harinya di rumah sakit. Dr. Kang memanggil Wan Wan ke ruangannya. Wan Wan kena teguran karena ia telah memberikan obat-obatan terlarang kepada pasien. Ternyata Lin adalah putra pemilik rumah sakit yang sedang menyamar untuk menyelidiki penggunaan obat-obat terlarang di rumah sakit tersebut. Obat-obatan terlarang yang dimaksudkan di sini yaitu karena Wan Wan memberikan obat-obatan tanpa resep dokter kepada pasien, yaitu Lin. Lalu scene berpindah lagi, nampak kepala perawat sedang memperingatkan Baitian jangan sampai ia melakukan hal yang sama seperti Wan Wan. Namun Baitian yang polos kemudian bilang kalau ia pernah melihat Shimida lah yang memberikan Wan Wan obat tersebut. Kepala perawat pun membawa Shimida dan melaporkannya ke Dr. Kang. Tak hanya itu, ia juga meminta Dr. Kang memecat Shimida. Namun Dr. Kang masih memberikan Shimida kesempatan karena selama ini kinerja Shimida cukup baik. Ia tidak memecat Shimida dengan catatan ia tidak mengulangi kesalahannya ini. Scene berlanjut, Shimida yang kesal kepada kepala perawat ingin membalas perbuatannya. Ia tahu kalau kepala perawat suka kepada Dr. Kang. Jadi hari itu, ia sengaja tidak masuk kerja. Dan setelah semua teman-temannya berangkat ke rumah sakit, ia berdandan seksi dan bermaksud menggoda Dr. Kang di asrama.
Namun, ia malah melihat Jerry yang turun dari tangga dengan telanjang dada, yang membuat si Mida langsung kelepek-kelepek. Lalu scene berpindah. Di rumah sakit, Wan-Wan menemui Dr. Kang untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Nampaknya ia begitu kecewa kepada Lindong. Ia berkata kepada Dr. Kang bahwa ia akan ikut Jerry ke Kamboja. Setelah Wan-Wan meninggalkan ruangan itu, Dr. Kang menyuruh Lin yang ternyata dari tadi bersembunyi di belakangnya keluar. Dr. Kang menyuruhnya untuk mengejar Wan-Wan dan mencegahnya. Lalu Lin bilang, "Kau tahu kan apa masalahku selama ini? Bagaimana bisa aku menahannya?" Ternyata Lin ini memiliki suatu kelainan, yakni ia tidak kuat jika bersentuhan dengan wanita. Inilah penyebabnya mengapa ia selalu pingsan saat tidak sengaja bersentuhan dengan Wan-Wan. Kemudian scene berlanjut. Keesokan harinya, Wan-Wan mengadakan jamuan perpisahan bersama Dr. Kang dan teman-temannya di asrama. Mendengar hal itu, Dr. Kang mengirim pesan kepada Lin bahwa Wan-Wan akan segera berangkat ke Kamboja. Lalu scene berpindah. Lin datang menemui Wan-Wan untuk meminta maaf dan meminta Wan-Wan agar tidak berangkat ke Kamboja. Tetapi Wan-Wan yang begitu kecewa tidak mau mendengarkan Lin. Lin berusaha menahan Wan-Wan, tetapi ia takut untuk menyentuh Wan-Wan. Lalu Wan-Wan bilang, "Bahkan untuk menyentuhku saja kau tidak mau." Seketika Lin mencium Wan-Wan yang ingin pergi meninggalkannya. Namun ia akhirnya pingsan karena bersentuhan dengan Wan-Wan. Wan-Wan lalu membawa Lin ke asramanya. Saat Lin sudah sadar, Lin menjelaskan tentang penyakitnya ini. Lin juga menjelaskan bahwa di hari mereka janjian berkencan, ia benar-benar datang. Tetapi ia tidak berani menemui Wan-Wan karena ia takut pingsan lagi jika ia sampai menyentuh Wan-Wan. Kemudian Lin menyatakan cintanya kepada Wan-Wan dan dengan refleks sambil memegang tangan Wan-Wan. Namun tak lama ia kembali pingsan. Scene berpindah memperlihatkan Baitian dan kekasihnya yang bernama Luo Dading yang sedang ngobrol di rumah sakit. Lalu tiba-tiba polisi datang menangkap Luo. Ternyata Luo lah yang selama ini memberikan obat-obatan terlarang kepada si Mida. Baitian begitu sedih mengetahui hal ini. Tapi karena ia mencintai Luo, ia kemudian menjamin Luo di kantor polisi agar Luo dibebaskan. Kemudian scene berlanjut. Wan-Wan menemui Dr. Kang dan meminta agar Dr. Kang berpura-pura mengatakan kepada Lin kalau dirinya akan tetap pergi ke Kamboja. Lalu scene berpindah lagi. Lin yang mendengar kabar bahwa Wan-Wan akan tetap pergi ke Kamboja datang ke asrama Wan-Wan untuk menahannya. Tanpa basa-basi, Lin pun memeluk Wan-Wan dan memintanya untuk tidak pergi. Wan-Wan pun berpura-pura marah kepada Lin sambil senyum sembunyi-sembunyi. Lalu Lin bilang, ia berjanji akan menyembuhkan penyakitnya asal Wan-Wan tidak jadi pergi ke Kamboja. Lalu Wan-Wan bilang, "Ini kau sudah sembuh bodoh." Tanpa sadar, Lin telah menyentuh dan memeluk Wan-Wan dan Lin tidak pingsan. Mereka pun begitu bahagia. Kemudian, scene ditutup dengan memperlihatkan pasien yang jahitan operasinya selalu rusak saat melihat Wan-Wan. Tak lama lagi, ia sudah bisa pulang ke rumah. Namun, tiba-tiba Wan-Wan datang dan mengatakan bahwa ia telah kembali bekerja di rumah sakit tersebut kepada teman-temannya. Dan kasihan sekali, jahitan operasi kelamin pasien ini harus rusak lagi. Seperti itulah jalan cerita filmnya. Jika kalian suka dengan video ini, yuk subscribe agar sama-sama kita membangun channel ini untuk semakin berkembang. Satu pesan yang tidak bisa kita petik dari film ini adalah jangan lupa menggosok bagian leher kalian saat mandi. So, thanks for watching and see you to next video.